Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan mereka. Nah ini saya setuju itu videonya. Jadi saya setuju Pak Pendeta Mel Atok yang saya hormati. Kalau bisa kita untuk berdiskusi baik di dunia nyata, saya sangat bersukacita gitu kan. Kalau di dunia online saya juga sangat senang. Dan alhamdulillah kebetulan malam hari ini saya ketemu sama Pak Pendeta Mel Atok. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa kasih sayang saya kepada Mel Atok, Pak Pendeta Mel Atok, selaku sesama manusia. Karena di dalam ajaran Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang, Pak Pendeta Mel Atok. Jadi nabi kami umat Islam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Oh, jadi bahkan di dalam Islam itu Rasulullah SAW bersabda, ya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar atau diam. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga saudaranya dari bahaya lisan dan tangannya. Di sini Pak Pendeta Mel Atok mengatakan saya menyesatkan. Saya justru pengen bertanya nih, saya pengen tahu unek-unek dari Bapak Pendeta Mel Atok terkait apa mungkin statement yang saya sampaikan atau narasi-narasi yang saya buat, biar kita berbicara dari hati ke hati. Cie. Ya. Gitu Jadi Pak begini, Pendeta Mel Atok, gimana nih? saya bicara ya Pak Nandar ya. Ya boleh, Ya, silakan. jadi apa namanya? Seperti Pak Nandar juga tahu bahwa kita sudah sering lihat sama-sama di media sosial, baik YouTube maupun yang lain-lain. Dan salah satu yang saya lihat ngotot membahas Alkitab adalah Saudara Nandar. Minta maaf, Pak Nandar ini sudah menikah atau belum? Aduh. Kenapa Pak Pendeta Mel Atok tanya begitu? Ya, Kemarin saya ditawari. Ya, baik. Ditawari apa? Pak Pendeta Mel Atok, ini sinyal saya apa sinyal Bapak nih yang kurang bagus? Sebentar ya. Mungkin saya, Pak. Pak Pendeta Mel Atok, saya kemarin ditawari. Sebentar, ini sinyal saya apa sinyal Pak Pendeta ini? Sebentar Pak ya, mohon maaf ya. Saya dengar baik Pak. Pak Nandar, saya dengar baik. Suara Pak Nandar Iya, jelas. kemarin saya ditawari sama Ica. Nandar. Ya, Nandar, kalau mau masuk Kristen nanti saya kasih adik saya. Kemarin saya ditawari. Jadi saya sudah menikah, Pak. Oh. Punya anak 2. Wow. Istri 1. Ica Gitu, siapa? Ica siapa, Pak? Enggak, Ica itu partner diskusi dari Kristen. Dia bilang, Nandar, kalau kamu masuk Kristen saya kasih adik saya. Katanya begitu. Kata saya, andaikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, cewek montok, cewek cantik, cewek bohai di depan mataku, saya tidak akan mengganti iman saya. Gitu Pak, saya bilang. Harta dan tahta wanita. Karena dunia ini hanya sementara. Begitu Pak. Oke, Pak Nandar. Pak Nandar tinggal di mana? Pak Nandar boleh, tinggal di silakan mana? Pak. Saya asli Kuningan, Jawa Barat, Pak. Kuningan, Jawa Barat itu selatannya Cirebon. Ada kota kecil namanya Kuningan. Suku Sunda, Pak, saya ini. Orang Sunda asli. Cuma kuliah saya di Surabaya. Sama di Sidoarjo. Siap. Iya. Oke, Pak Nandar, ini yang saya sering Boleh, melihat Pak silakan, Nandar Pak. salah satu. Siap. Pak Nandar salah satu yang cukup sering menafsir, atau ya kalau kita sih membaca Alkitab tidak ada masalah ya. Tapi kalau tafsir ini kan itu memang ada ilmunya, ada sekolahnya,
orang belajar otodidak juga bisa-bisa aja. Tetapi memang saya lihat beberapa tafsiran Terima, Pak Pak. Nandar. Pak, diterima, Pak. Biar Ya, banyak yang nonton, beberapa Pak. Diterima, tafsiran. Pak. Ya, saya kasih tahu dulu tafsiran Pak Nandar. Nanti Pak Nandar koreksi apakah yang saya tonton itu Boleh, benar boleh. atau tidak. Boleh, Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Estra, Yesaya 53. Ya. Dan Ya. Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak Donditan Gimana? dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi Iya, iya, kalau iya, iya. Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh Pak? Oh, Saya mau pertanyaan bagus, Pak ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau Enggak, kita yang melihat di saya, dalam tunggu dulu. Pak tunggu dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya. Pak memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. ya Nabi Muhammad itu. Wow. Nah, tolong Bukan, jelaskan. Pak. bukan. Ya, baik. Jadi kalau Bukan masalah Israel, pandangan, bukan Yesus. ya, bukan Yesus. Wow. Bukan. Bukan Israel juga. Ya, kalau ya nanti saya jelaskan, Pak ya. Boleh, Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Mel Atok terkait mungkin ini sekedar prolog ya, bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa. Saya juga bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Yesaya 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel. Menurut teman-teman Kristen itu untuk Yesus. Ya, menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Nah, kalau kita lihat Yesaya 42, Pak. Yesaya 42 ya. Sebentar. Ya, jadi Yesaya itu bukan hanya berdiri sendiri pada pasal 53, tetapi juga di ayat ke-42-nya. Pasal 42-nya. Siap. Bentar, Pak ya. Siap. Saya boleh putar kamera? Ini, Pak. Silakan, Yesaya 42 ayat ke-1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang. Aplikasinya lengkap banget. Iya, kenapa, Iya. Pak? Halo, Pak. Aplikasinya lengkap banget, Pak. Lengkap saya, Pak. Aplikasinya lengkap Pak. banget. Jangankan aplikasi, kitabnya Semua pun saya ya? punya, Pak. Ya, lengkap nih, Pak. Yunani ada saya, Pak. Yunani ada nih, Pak. Siap, lanjut, Pak. Ya, sebelum kita Siap, ke Pak. situ Lanjut. biar lebih mengenal nih, Pak. Terjemahan ada saya punya. Bahkan yang kitab TDB saya punya. Bahkan yang Greek ini, Pak. The Greek New Testament saya punya, Ya. yang Ibrani juga punya. Baik, saya baca langsung ya. Yesaya 42 ayat ke-1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam bahasa Ibraninya, hen abdi et mach bau bechiri rashtah nafsi natati ruhi alaf misfat legoyim yoshi. Oke, itu ayat pertama. Di ayat keduanya, noise, Pak ya. Di ayat keduanya, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kalau Yesus, Pak, Yesus itu suka berteriak. Bahkan
ketika dia mau disalib, dia mengatakan pon megale Yesus Kristus, Eli Eli lama sabaktani. Berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan di dalam Yesaya itu tidak berteriak di jalan-jalan, bahkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Rasulullah SAW itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, di mana di dalam dalilnya, nasnya, Rasulullah SAW menyatakan taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Ku wasiatkan, ku wariskan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah wasunnati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga di dalam Al-Quran dikatakan wama arsalanaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu itu bukan untuk bangsa Arab, tetapi untuk menjadi rahmat buat alam semesta. Bahkan di ayat yang lainnya, kafatul linnas, untuk seluruh manusia. Saya lanjutkan, Yesaya 42 ayat berikutnya. Di ayat ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Jadi kalau ini Yesus, Pak, kalau ini Yesus tidak tergenapi. Kenapa? Karena Yesus patah terkulai. Karena Yesus pudar. Sedangkan di ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Begitulah Islam, Pak. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tidak patah terkulai. Beliau SAW dipanggil oleh Allah karena risalah Islam sudah selesai. Dalilnya di mana? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridoi Islam sebagai agama yang benar buat kalian semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ayat ini turun, menangis terisak-isak. Wahai Rasulullah, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah diridhoi, berarti engkau akan dipanggil. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggalkan kita semua karena risalahnya sudah selesai. Tapi Yesus patah terkulai sebelum risalahnya tergenapi, Pak. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12-13, Yesus masih menjanjikan seorang penolong. Artinya apa? Risalah Yesus belum selesai. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya, dia tidak akan patah terkulai, dia tidak akan pudar sebelum hukum dimaklumkan kepada segala bangsa. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kalau Pak Pendeta mau menanggapi, silakan. Ya, saya tanggapi ya, Pak Nandar. Boleh. Ya, Pak Nandar, sebelum ini suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Sangat bisa, Pak. Suara saya bisa didengar? Oke. Sangat jelas. Pak Nandar, saya tadi tertarik dengan prinsip penafsiran yang Pak Nandar sampaikan bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci. Oke, ini kita bisa diskusi panjang, tetapi saya juga harus kasih tahu bahwa kitab suci Kristen ini kan perjanjian lama, perjanjian baru, Pak. Walaupun itu pasti Pak Nandar punya pandangan dan teman-teman Pak Nandar punya pandangan tentang kitab suci kami. Tetapi perlu saya kasih tahu bahwa kitab suci orang Kristen ini perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau prinsip penafsirannya adalah kitab suci, menafsirkan kitab suci, kami setuju itu, tapi bukan sekedar perjanjian lama menafsirkan perjanjian lama, tapi seluruh kitab suci. Bagi kami, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua diilhamkan oleh Allah. Pengertian diilhamkan oleh Allah tentu agak berbeda dengan
pandangan orang Islam yang mengatakan misalnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu Injil kepada Nabi Isa. Kalau kami tidak demikian, sorotan kami terhadap kitab suci. Penulis kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 40 orang, Pak. Penulis pertama adalah Nabi Musa. Penulis terakhir adalah Yohanes anak Zebedeus. Dan kami percaya bahwa ke-40 penulis ini dipimpin Roh Kudus. Sekalipun yang mereka catat itu adalah cerita pengalaman pribadi, kejatuhan, kegagalan, atau apapun itu. Kami tetap percaya dalam doktrin pengilhaman kitab suci, semua penulis itu dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga cerita mereka tidak bisa salah. Itu penafsiran kami. Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut Yesaya 42 ya. Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi, mungkin dari Al-Quran, bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya tanggapi lanjut Pak. Ya, baik. Saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Pak ya, terima kasih. Saya sangat senang dan bersuka cita. Bapak diterima Pak, ininya mesnya Pak, biar semakin FYP Pak. Ada tuh kan, saya minta itu diterima biar FYP. Ya, biar semakin banyak orang Saya kurang ngerti, saya mesti diarahkan. Ya, diterima Pak. Tapi ini bukan jebakan toh. Bukan jebakan. Mana mungkin saya menjebak Bapak lah. Terima aja Pak. Bercanda. Iya Pak, mana mungkin saya menjebak Bapak. Supaya lebih kuat ya. Ya siap, supaya lebih kuat. Silakan Pak Nandar. Ya. Ada tidak Pak, Nabi Muhammad? Belum. Iya belum. Ada tidak Nabi Muhammad? Iya. Terima dulu Pak. Terima dulu Pak. Ya. Oh saya. Terima. Siap Pak. Match-nya terima. Belum. Okay. Nah baru ini siap. Oh match. Iya match namanya Pak. Tulis yang kata terima itu. Iya, biar banyak yang tap-tap layar. Enggak biasa live TikTok. Ya, baik Pak ya. Terima kasih. Saya jawab Pak ya. Oh, sudah. Ya, Bapak kalau saya jawab Bapaknya diam dulu Pak ya. Mohon maaf Pak ya, minta tolong saya. Ya, Al-Qur'an jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab Pak menyeluruh dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Terbukti secara historis bagaimana Warokoh bin Naufal secara sejarah yang sangat valid mengakui Nabi Muhammad. Kemudian pendeta Buhairah dari Syam mengakui Nabi Muhammad. Itu secara historis, ayatnya ada. Bahkan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Al-Qur'an, mungkin Bapak tidak tahu artinya, saya terjemahkan. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus, ketika Isa alaihi salam bersabda, wahai Bani Israel, aku ini hanya utusan Allah kepada kamu. Bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Brunei. Tetapi hanya untuk bangsa Israel saja. Aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah. Dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Tetapi ketika Ahmad atau Muhammad itu datang, mereka mengatakan ini syihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Seyogianya Pak Pendeta kemudian
menanggapi apa yang saya sampaikan, Pak. Ini sangat terbukti dengan jelas di dalam Yesaya 42 ayat keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya, Pak. Di dalam bahasa Ibraninya, lo yikhe welo yarus ade yashim ba'aretz. Ia sendiri tidak akan menjadi patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Kalau dalam bahasa Ibraninya ba'aretz. Misfat yul torato iyim yeyahelu. Dan setiap bumi, setiap bangsa mengharapkan pengajarannya. Kalau ini untuk Yesus gagal, Pak. Menurut saya, Pak, ya, mohon maaf diralat nanti. Kalau Yesus patah terkulai di tiang salib, dan Yesus belum menegakkan hukum di bumi. Dan saya percaya betul bahwa Yesaya 42 ayat ke-1 sampai 4 dan seterusnya itu dibantu juga di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, Pak. Nah, Yesus kan mengatakan begini di ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, dengan Yohanes 16:12 gagal total lah untuk Yesus Yesaya 42 ayat ke-4. Karena ternyata semua hukum Yesus ini belum tergenapi semuanya, belum disampaikan semuanya. Dan bahkan Yesus meminta seorang penolong atau roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya akan identifikasi, Pak, ya, mohon izin ya, nanti boleh Bapak tanggapi. Yang pertama, di dalam bahasa Ibraninya sendiri itu mengacu kepada seorang laki-laki. Di dalam bahasa Ibraninya, abalhu asherhu ruaha emet. Bapak tanya kepada Bambang Nursena, mohon nanti tolong ditanyakan, ini fonetik spellingnya ehmet. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sekarang saya baca ha emet alef mem tab. Abalhu, hu itu kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani namanya semhagub. Ini mengacu kepada seorang laki-laki. Ha ehmet Ahmad. Kemudian di sini dikatakan keseyabo yadrik ethem el kol haemet. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian kilo yedaber me asmo. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Ini di mana dasar Qur'annya? Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian yang pertama, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya tadi sudah menyebutkan hadisnya, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulullah. Ku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dan Bapak mungkin sudah mendengar ya, di dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada tuntunannya, Pak. Ini adalah manifestasi dari Yohanes 16:13. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ini kepada selain Nabi Muhammad tidak bisa. Kemudian di sini dikatakan ela et asherhu someya yedaber. Dia akan mengatakan sesuatu yang dia dengar. Fe'et habaot yodia lahem. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, ini siapa, Pak? Dia seorang laki-laki loh. Sementara, mohon maaf, ini sebagai sebuah hazanah keilmuan, Pak. Kalau Roh Kudus itu bentuknya bukan maskulin. Kalau Yohanes 16:13 bentuknya maskulin. Kalau Roh Kudus itu bentuknya feminim. Di dalam Kejadian 1 ayat sebentar ya. Kejadian 1 ayat ke-2. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nanti Bapak tanggapi. Ini Pak, saya tunjukkan kepada Bapak. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi roh
menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Di dalam bahasa Ibraninya, feha aretz haitatohu wabohu fehoshek alfnei tohum feruah Elohim merchefet alfnei hamayim. Kalau kita lihat di dalam itu Bible interlinear, sebentar Pak ya. Bible interlinear mana sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak di sini Pak ya. Nih, Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat kedua ternyata bentuknya adalah feminim. Sedangkan Yohanes 16:13 bentuknya adalah maskulin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar seperti apa penjelasan dari Ustaz Nandar dan juga Pendeta Melatok. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita juga akan menyimaknya dan memberikan komentar yang baik, positif, dan marilah kita juga memberikan argumentasi yang memiliki data, bukan ngawur. Dan mari kita terus mendukung para apologet Kristen Indonesia dengan cara kita mendoakan mereka supaya mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.